Nurul TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Nurul TV, ayah bunda serta seluruh masyarakat penikmat Nurul TV dimanapun berada. Kali ini kembali lagi bersama saya Multon dalam topik bicara tentang literasi. Maka terkadang kita berpikir bahwa literasi hanya berfokus pada bagaimana meningkatkan minat baca kita pada buku. Dan ternyata pendapat itu tidak sepenuhnya benar, karena literasi itu bicara tentang banyak hal. Oleh karena itu hari ini di samping saya sudah ada Bang Fajrin. Siap. Ya, sapa dulu Bang. Iya. Assalamualaikum, apa kabar semua? Oke, jadi Bang Fajrin ini merupakan salah satu ketua pegiat forum literasi di Provinsi Jambi. Spesial kita undang dalam topik kali ini yang biasanya saya solo, karena saya khawatir pembahasan ini takut salah, jadi kita undang yang betul-betul menjalani aktivitas tersebut. Barangkali Bang Fajrin boleh perkenalan dulu aktivitas keseharian, alamat dan alamat juga. Iya, alamat IG bisa. Iya. Ya, silakan. Siap. Ya, makasih Bang Multon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan saya Fajrin Nurpaska. Sehari-hari di penerbit Salim Media Indonesia. Sekarang dikasih amanah sebagai Ketua Forum Pegiat Literasi Jambi, juga di Ketua Subsektor Komite Ekonomi Kreatif di Subsektor Penerbitan. Jadi memang kerjaan sehari-hari ya itulah. Jadi di lintas bidang ya. Kalau dari latar belakang pendidikan lintas memang. Lintas bidang. Tapi kalau kerjaan sehari penerbit sama literasi, kemudian ada subsektor penerbitan nyambung semua. Nyambung semua. Iya. Oke, jadi itu tadi aktivitas Bang Fajrin. Ini kalau boleh tahu, sebagai seorang ketua tentu waktunya lumayan banyak habis di luar daripada di rumah kan? Ya, boleh dibilang lah. Tapi enggak begitulah. Enggak segitunya. Tidak sesibuk yang terlihat. Nah, jadi satu hal yang menarik rekan-rekan sekalian, ternyata Bang Fajrin ini kalau di latar belakangnya dulu beliau pernah menjadi karyawan, kemudian menjadi pengusaha kecil-kecilan, dan sekarang menjadi pengusaha yang mudah-mudahan besar. Amin. Dan bisa dikenal di Indonesia. Jadi SMI itu penerbit ya? Penerbit. Jadi sudah berapa banyak buku yang diterbitkan, Bang? Alhamdulillah sampai dengan sehari ini sekitar 500 judul buku ya. 500 judul buku. Iya, termasuk salah satunya ada guru kita di sini ya. Iya. Betul. Mungkin ada juga nggak buku-buku kompilasi gitu, Kak? Ada juga yang Nurul ini ya. Iya. Ada beberapa mungkin ya. Jadi ada juga dari antologi, kita juga pernah buat lomba. Finalisnya itu banyak juga dari siswa Nurul Ilmi. Itu dibukukan hasilnya seperti itu. Oke, baik. Jadi rekan-rekan, ayah bunda, pemirsa Nurul TV serta guru-guru sekalian, menulis juga menjadi salah satu bagian penting hal yang dikaitkan dengan literasi. Jadi karena sekarang nih ada ketua pegiat literasi, juga pemilik penerbit dan percetakan, maka ini menjadi sebuah kesempatan kita bukan hanya mencetak, juga bisa bertanya tentang banyak hal dalam dunia kepenulisan. Tapi nanti kita bahas itu lebih lanjut, Bang. Barangkali tadi beberapa data sudah saya cek nih mengenai literasi di Indonesia, katanya mengalami darurat literasi yang berada pada angka 0,001%, setara 1 berbanding 1000. Berarti luar biasa begitu. Dari 1000 orang hanya 1 yang membaca atau literasinya bagus. Itu yang di Indonesia. UNESCO. Nah, kalau di Jambi sendiri dia di pertengahan nih, 58,54% pada tahun 2002 dan mengalami peningkatan sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Karena rata-rata Indonesia itu di angka 57. Nah, ini menarik sebenarnya, Bang. Kalau bicara Jambi di tengah-tengah, harusnya kita ini termasuk kategori daerah yang maju dong. Ya, lumayan harusnya. Lumayan ya.
Tapi pada faktanya kategori daerah maju belum bisa disematkan ke daerah kita. Barangkali Bang Fazrin secara meluas memandang ini gimana nih? Apa kaitannya tingkat literasi kita dengan perkembangan kemajuan suatu daerah? Oh iya, berat ini pertanyaannya. Wah, ini Pemprov nih jawabnya. Orang Bapeda ya. Iya. Saya coba sharing lah ya, sharing tentang apa yang saya amati selama ini, juga karena saya sehari-hari bergiat di situ. Jadi literasi sendiri kan lebih kepada kecakapan kita dalam memahami suatu permasalahan, kemudian kita juga bisa menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu, kurang lebih seperti itu literasi itu. Jadi sebenarnya cukup luas. Jadi kalau tadi kata Bang Multon, literasi itu mungkin masyarakat umum tahunya baca tulis, sebenarnya tidak ada 6 literasi dasar yang ya patut kita ketahui ya. Baca tulis oke. Kemudian ada literasi kebudayaan, literasi budaya dan kewargaan, ada literasi finansial, ada literasi digital, ada juga literasi apa lagi ya? Literasi pernikahan masuk. Apa? Literasi pernikahan. Literasi finansial, budaya dan kewargaan, digital, finansial. Ada satu lagi apa ya? Saya agak-agak lupa. Setidaknya ada 6. Ada 6. Itu dasar. Literasi dasar. Artinya di atas dasar ada lagi literasi yang lain kan. Iya, luas betul. Jadi hampir semua bidang itu terkait sama literasi sebenarnya. Benar. Nah, mengenai data tadi kan, Jambi itu berada di tengah-tengah gitu kan, berada di tengah-tengah. Kemudian juga kalau dari Indonesia ada 0,0001, artinya sekitar dari 1000. Kalau tidak salah itu indeks baca ya, artinya dari satu buku tersedia itu ditunggu oleh 1000 orang. Kalau tidak salah seperti itu ya. Oh, itu ya. Kalau tidak salah. Jadi, tapi ini perlu kita cross check lagi ke lapangan kan. Bisa jadi data ini kan dari buku-buku teks, buku-buku fisik. Oh, buku fisik. Nah, jangan-jangan bukan rendah, tapi mereka baca sudah berpindah, bergeser medianya gitu. Karena sekarang sudah ada aplikasi seperti Wattpad. Platform Wattpad ada kayak seperti apa lagi ya? Kayak KBM juga ada di HP kan? Iya benar. Kalau bisa menulis pun juga ada. Gramedia juga sudah buka buku digital dan sebagainya. Itu dia, jangan-jangan bukan membaca buku fisik yang berkurang, tapi mereka bergeser medianya gitu. Itu sih. Itu barangkali. Ya. Jadi memang pada dasarnya literasi ini secara umum bahwa kemampuan seorang dalam menangkap sebuah permasalahan kemudian mencari solusi. Iya. Jadi kaitannya sebenarnya sangat kompleks tadi. Kalau pertanyaan saya, ini Jambi di tengah-tengah nih, tapi kok kita belum bisa disebut sebagai daerah maju, masih daerah berkembang. Jangan-jangan ada sesuatu yang miss tadi, miss di sana, sehingga kita sulit untuk disebut daerah maju. Oh iya. Itu banyak lagi indikatornya ya kalau untuk daerah maju ya. Mungkin dari perekonomian, dan lain-lain, pendidikan dan sebagainya. Tapi secara indeks literasi itu di tengah-tengah. Ini contohnya ini ya, satu data, nggak apa-apa mungkin sharing ya. Jadi di Jambi itu kan ada namanya IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Itu asosiasi penerbit. Nah, di Jambi saat kami baru mendirikan penerbit itu ada 2. Satu ada penerbit anggota IKAPI. Saat kami masuk ke dunia penerbitan itu kami juga gabung ke IKAPI baru 2 di Jambi. Tapi yang satu ternyata tidak aktif lagi. Jadi praktis tinggal kami tuh. Jadi tukar guling. Itu di tahun 2015. Nah, saat ini alhamdulillah sudah sekitar kalau salah sudah 11 anggota. 11 penerbit yang sudah mendaftar ke anggota IKAPI di Jambi. Masalahnya di Jakarta ada 400 anggota IKAPI. Sebentar, Jambi 11, di Jakarta 400. Cuma, boleh nggak kita bilang cuma 400? Maksudnya dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dari Jambi, ya jatuhnya persentasenya beda-beda. Kita bahkan tidak sampai, kita 11, mereka 400 anggota IKAPI. Artinya kita 10% pun tidak ada gitu. 10% pun tidak ada. Nah, di Jogja kalau salah hampir 300, tapi di sekitar Sumatera udah belasan juga ya. Seperti di Aceh kalau salah 15-an, Palembang kan baru ya belasan juga. Tapi kita 11 ini baru 2023 ini. Sebelum kita di bawah 10. Hanya sekitar 6 atau 7 tahun lalu ya, tapi tahun ini alhamdulillah bertambah, sehingga kalau tidak salah itu sekitar 11. Itu bukti bahwa secara dunia literasi kita sudah mulai berkembang nih Jambi, cukup drastis belakangan. Tapi ya itu tadi, apakah itu mencerminkan
kemampuan atau kemauan orang nulis itu belum tentu juga. Karena bisa jadi mereka terbitnya bukan yang di Jambi. Benar. Seperti itu. Cuman bisnis penerbitan mungkin belum banyak dilirik orang. Bisa jadi ya. Bisnisnya, Nah, iya bisnisnya. Nah, itu dia. Ya jadi Itu menarik. gambaran. Kalau bicara menulis ini menarik loh. Iya. Nggak tahu. Pertama apa karena Jadi memang panas ya kayak keringetan Iya, ya. iya. Pertanyaan Boleh panas. dibilang. Iya, iya. Karena jadi penulis pun kan berat bang. Pertama mencari gagasannya, kemudian mengembangkannya, belum Ya. lagi menjualnya. Baru lagi menjualnya. Terus itu pun prosesnya setelah laku pun belum tentu dibaca sepenuhnya. Belum tentu dibaca. Jadi prosesnya sangat panjang. Terlepas itu semua bang. Jadi pada dasarnya apa bagian penting dari literasi yang sebenarnya perlu dipahami oleh masyarakat? Katakanlah kalau tadi mungkin tidak bisa dipastikan, mereka mungkin pindah dari buku fisik ke media buku digital. elektronik, Iya. atau mereka yang tadinya membaca sekarang cuma modal nonton YouTube pun Iya, iya. di situ sudah ada ilmu kan? Betul. Kira-kira apa bagian penting yang harus kita pahami sehingga kita betul-betul bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki literasi yang baik dalam keseharian Literasi. atau dalam kehidupan kita di Indonesia? Ya, mungkin bisa ini ya dicek juga sih dari sosial media banyak ya. Untuk orang literat tentu dia berhati-hati ya, berhati-hati dalam menerima informasi dan sharingnya juga, berbagi informasi gitu kan. Seringkali kan kita kalau buat poster kegiatan, ya kan kita sudah jelasin tuh tak waktunya tanggal segini, kemudian jamnya segini, pembicara ini, kontaknya ada gitu. Nanti dia nanya lagi tuh, Bang, kalau mau ikut ngubungi siapa Bang? Lah, itu kan di poster ada, gitu. Caption pun juga jelas itu kan, tapi kok nggak dibaca? Itu juga buktinya ya bahwa dari kemampuannya mungkin bisa jadi mereka kesadaran untuk membaca atau literasi itu masih kurang, bisa jadi kesadarannya untuk berhati-hati membaca informasi. Sering juga kan kita kalau sudah baca judul berita misalnya kan, oh menarik nih, clickbait itu kan, karena kita cuma baca judul, pas lihat isi, loh ini biasa aja sebenarnya kan. Tapi kita keburu karena kita bersemangat, misal nih kita sudah sharing ke teman-teman, pas lihat isinya, loh ini udah update, ini tahun lalu misalnya seperti itu. Jadi itu juga salah satu indikator kita harus berhati-hati di semua media ya, khususnya sosial media ini luar biasa, TikTok, Instagram dan lain-lain, itu informasi tersebar luas banyak. Tinggal kita lagi milih atau milahnya lagi seperti itu. Mungkin lebih ke situ ya. Yang pertama, gimana kita memilah, kemudian bagaimana kita berhati-hati dalam menyebarkan informasi seperti itu. Oh, barangkali di literasi itu yang paling penting itu bagaimana kita bisa menahan diri juga, ada memproses. Betul, memproses informasi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kalau masih suka emosional dan kita baru dapat, wah Indonesia ternyata diserang Israel, langsung share, waspada. Itu paling sering lah, waspada, kirimkan ke 10 orang. Pas di share, lo salah beritanya. Ada klarifikasi atau klarifikasi itu hati-hati. Kemudian saat ini literasi itu bisa kita terapkan dimulai dari kapan nih Bang? Karena kan kalau dari anak-anak mungkin kesulitan fokus. Kalau di remaja mereka mencari jati diri, di orang tua usia sudah mulai lanjut. Nah kapan tuh waktu yang pas? Ini ilmu ini sebenarnya Bang Multo lebih pas ya. Ya jadi gini ya. Pertama saya ingin disclaimer dulu ya. Pertama saya bukan orang yang maksudnya terjun ke dunia literasi sejak awal gitu kan. Saya latar belakang dunia pendidikan gitu kan. Gelarnya juga SP, sarjana percetakan. Cuman karena setiap hari berinteraksi dengan teman-teman penulis dan pegiat literasi, mungkin di situlah akhirnya banyak kenal. Kemudian pada saat pemilihan ketua forum saya ditunjuk jadi ketua gitu. Jadi sebenarnya mungkin kecelakaan juga jangan ya. Karena umur ya. Jadi ketua. Bisa jadi juga ya. Karena umur juga. Jadi banyak teman-teman tuh bertanya hal-hal tentang literasi, padahal memang saya bukan expert di bidang atau pegiat literasi. Cuman ya saya kan perhatikan juga teman-teman ya. Jadi di kami itu ada di forum pegiat literasi ada sekitar 40 sampai 45 komunitas yang sudah mendaftar gitu kan. Ada lagi belum, artinya ada lagi yang belum mendaftar. Yang mendaftar sekitar 45. Kemudian mereka ini kan dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari TBM atau Taman Bacaan Masyarakat, ada juga dari komunitas-komunitas seperti teater, ada juga komunitas penulis, ada juga dari guru-guru.
Guru-guru juga ikut. Jadi di sekolah kan banyak mungkin program-program kepenulisan maupun literasi. Itu gabung dalam satu platform atau gabung dalam satu grup pegiat literasi Jambi. Nah, itu dari anak-anak sampai orang dewasa pun ada kegiatan programnya gitu kan. Anak-anak mungkin dari belajar membaca nyaring atau dia belajar membaca buku bergambar. Ada TBM-TBM tuh setiap hari mungkin buka layanan untuk membaca. Kemudian kalau remaja kita juga ada praktek-praktek seperti membatik atau belajar ekoprint, itu kan sains ya, literasi sains. Nah, itu ada yang lupa tadi literasi sains seperti dia belajar bagaimana cara membuat printing mengenai bahan-bahan yang natural alami. Kemudian kalau untuk yang remaja dewasa kita belajar nulis, ada kelas-kelas menulis. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan seperti public speaking mungkin. Jadi disesuaikan ya dengan segmennya seperti itu. Kalau orang-orang dewasa mungkin lebih ke menulis artikel, kemudian juga tadi ya public speaking dan sebagainya seperti itu. Oke. Jadi forum pegiat literasi ini kalau kita lihat kan baru setahun atau 2 tahun loh ya. Nah, forum pegiat literasi sebenarnya sudah berdiri sejak 2019. Udah 3. Hanya saat itu kan tidak lama setelah itu pandemi. Iya. Nah, jadi agak terkendala di situ. Nah, barulah 2021, 2022 malah mulai bangkit lagi. Baru mungkin yang kelihatannya sekarang gitu, seperti itu. Kemarin kan berapa kali ngadain camp. Iya, betul. Gitu camp, dan kayaknya pesertanya banyak dari daerah-daerah juga ada kayaknya, Bang ya. Daerah. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa instansi seperti Kantor Bahasa Jambi, Dinas Perpustakaan, ada mungkin Dinas Pendidikan juga, sama lembaga-lembaga yang lain. Jadi kita tahun 2019 tuh buat kemah literasi. Nah, alhamdulillah kemudian diadaptasi atau diadopsi oleh Kantor Bahasa Jambi menjadi kemah literasi juga yang dilaksanakan oleh dinas. Jadi kalau 2019 kita patungan gitu kan, uangnya dananya patungan, saweran. Sementara di 2023 ini itu sudah jadi program oleh Kantor Bahasa. Jadi dana sudah disediakan khusus gitu. Itu macam-macam dari kabupaten, ada yang dari Kerinci, ada yang dari Sarlangun, ada yang dari Tabo, Muar Jambi dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah ya sudah mulai hidup lagi. Ya. Kemudian jadi dari program mungkin ada program-program utama yang ditelurkan dari forum pegiat literasi yang barangkali bisa menyentuh orang-orang di luar forum. Kalau dalam forum kan berarti secara internal. Yang bisa menyentuh orang di luar sana, mungkin menyentuh sekolah. Sejauh ini sekolah di Jambi itu kayaknya sudah ratusan banyak. Nah, kadang-kadang kan masalah di sekolah ini mereka belajar tapi kadang tidak memahami. Mereka paham tapi kadang tidak juga praktek. Tidak mengamalkan. Nah, barangkali ada tidak program-program utama dari forum pegiat literasi yang bisa menyentuh itu? Jadi bedanya forum pegiat literasi dengan komunitas itu ya mungkin kalau komunitas lebih banyak program-program teknis seperti menulis, mewarnai, menggambar dan sebagainya. Kita forum pegiat literasi lebih ke memfasilitasi teman-teman komunitas supaya programnya berjalan seperti itu. Betul ya, karena kan masing-masing anggotanya adalah komunitas juga. Iya, betul. Kalau forum pegiat literasi buat kegiatan lomba menulis juga kan saing kan jadi nih. Nah, itu dia akhirnya kami coba ternyata kita lebih banyak memfasilitasi teman-teman. Contohnya kita programnya ada beberapa kali itu Sapa Literasi. Sapa Literasi ini adalah program yang mendukung atau memberi ilmu dan praktek teman-teman untuk menulis. Contohnya adalah kita praktek menulis artikel, praktek menulis kemarin tuh rencana ke depan juga ada bagaimana menembus penerbit mayor misalnya seperti itu dan sebagainya. Jadi ini memang jadi pegiat ini juga rajin nulis, selain juga banyak teknis lapangan dia juga rajin nulis. Kemudian kita insya Allah akan membuat platform website bersama, jadi teman-teman bisa update kegiatan di situ. Nah, tapi sementara juga teman-teman bisa nge-tag atau mention forum pegiat literasi IG itu. Jadi kita akan bantu share, kita bantu publikasi. Kalau ada komunitas kegiatan, kita publikasi terus. Tag nanti di forward. Akan kita forward, kita di story ataupun di feed itu akan kita bagikan. Kemudian
Juga beberapa pertemuan-pertemuan kayak silaturahmi, kita diskusi dan sebagainya, apa permasalahan kita selesaikan sama-sama. Nah, terakhir insya Allah kita tanggal 23 Desember ini akan mengadakan Festival Literasi Jambi. Nah, ini adalah kolaborasi kegiatan bersama komunitas. Jadi nanti ganti-gantian tuh, ada penampilan, nanti ada gelar wicara, ada penampilan puisi, musikalisasi dan sebagainya seperti itu. Ada juga penampilan teater. Untuk ini karena ini masih perdana, juga di akhir tahun ya, kita nggak bisa ini ya. Kemarin sudah coba melakukan audiensi ke beberapa dinas, ternyata ya untuk anggaran tahun ini belum bisa masuk sepertinya, tertutup. Jadi akhirnya di perubahan pun juga APBD perubahan pun belum bisa masuk juga. Ya sudah, kalau gitu minimal tahun ini kita sudah mulai batu pijakan pertama dulu. Kita 1 hari dulu. Pokoknya kita buat tahun ini, tahun depan baru kita perbaiki lagi seperti itu. Iya. Kalau bicara ini Bang, tantangan. Jadi kalau bicara ini kan literasi ini bicara masalahnya ini sebenarnya banyak kan. Ya. Bisa jadi karena orangnya secara pribadi yang enggan, atau memang karena ada ya badan-badan fungsional yang tidak menjalankan kegiatan itu karena sarana dan prasarana, keuangan. Barangkali apa nih yang menjadi masalah utama literasi kita mungkin pada umumnya di Indonesia dan khususnya di Jambi? Siap. Ya ini sering kita sampaikan di berbagai forum ya. Jadi dinas-dinas juga sering mengadakan stakeholder meeting, dengan kita juga diundang ke dinas-dinas untuk cerita tentang literasi. Jadi yang kami sepakat bahwa ada satu yang masih kurang, itu adalah kolaborasi. Jadi setiap dinas mungkin punya program literasi, setiap sekolah juga punya, komunitas juga jalan masing-masing, tapi tidak ada yang menyatukan gitu. Nah, itulah gunanya forum pegiat literasi. Gimana kita saling tukar informasi, saling diskusi, kalau perlu ada kolaborasi kegiatan gitu kan. Jadi kalau di sini ada ngadain kegiatan, kalau bisa yang lain support gitu kan. Atau sini ada kegiatan, yang lain support, apa yang bisa dibantu gitu. Atau kita itu di festival literasi itu bersama gitu kan. Satu itu, makanya kami mengangkat tema di Festival Literasi itu adalah kolaborasi untuk literasi Jambi, seperti itu. Itu satu. Kedua, saya sharing atau ngobrol sama Kang Golagong. Beliau adalah Duta Baca Indonesia setelah Najwa Shihab ya. Jadi beliau cerita di Indonesia itu kita ada tahun 2016, tahun 2017 itu ada undang-undang sistem perbukuan. Sudah disahkan, tapi sampai saat ini 2023 sekitar 6 tahun itu belum ada turunannya atau belum diaplikasikan di daerah-daerah. Jadi undang-undang sistem perbukuan itu menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pendampingan untuk komunitas, untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan literasi, juga bertanggung jawab untuk menyediakan buku-buku bacaan yang terjangkau, yang berkualitas, terjangkau, dan terdistribusi dengan baik ke daerah-daerah merata. Jadi artinya kegiatan literasi yang sudah ada ini akan lebih kuat jika menjadi kebijakan pemerintah daerah. Sementara kan undang-undang sudah ada nih, tahun 2007 sudah keluar, tapi di daerah belum ada turunannya. Entah perda atau pergub, itu belum ada. Kalau ini menjadi perda, dianggarkan, itu bukan main. Jadi teman-teman komunitas yang selama di jalan sendiri-sendiri, pakai uangnya kantong sendiri, itu akan lebih kuat harusnya. Dan ini kalau ini jadi isu bersama, kita sepakat untuk membuat perda tentang ini, dianggarkan kegiatan-kegiatan komunitas boleh diajukan gitu, itu luar biasa sih. Dengan belum ada saja kita sudah segini gitu kan. Bagaimana kalau didukung langsung oleh pemerintah? Gitu. Kegiatan sempalan loh ya. Iya betul. Sempalan aja sudah bisa jalan, apalagi kalau di fasilitas luar biasa harusnya. Nah, itu sih masalahnya. Makanya kita nanti mudah-mudahan di Festival Literasi Jambi itu akan tersampaikan oleh kita ke pemerintah dan stakeholder. Mudah-mudahan jadi gerak bersama. Suatu saat mudah-mudahan 2004 keluar tuh perdanya. Amin ya. Amin mudah-mudahan. Iya ini penyakit nih. Karena rata-rata nih, mohon maaf nih, ini bukan kritik ya, tapi sekedar menyindir saja. Jadi kadang-kadang stakeholder kita itu bikin kegiatan, yang penting ada kegiatan. Iya. Bukan kegiatan yang penting. Nah, penting selesai, anggaran habis selesai gitu. Nah, namun tidak semua lah. Oknum lah. Dan harapannya memang kalau kita pengen memajukan sebuah bangsa kan memang katanya membaca itu jendela dunia. Nah, membaca itu jadi bagian literasi. Betul. Sayang kalau kita setiap kegiatan fokusnya konser lagi. Apa tidak mencoba hal yang lebih berbeda, progresif lah istilahnya. Betul. Sebentar Bang. Iya. Boleh minum dulu? Iya silakan.
Jadi rekan-rekan sobat Nuril TV, ayah bunda, ternyata tugas untuk mencerdaskan anak bangsa itu kuncinya bagaimana kita semua tadi berkolaborasi, itu pertama. Dan literasi ini salah satu kunci penting kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukan hanya sekedar di sekolah kan selesai, karena di sekolah itu hanya salah satu bagian kecil dari proses literasi itu sendiri. Betul. Di rumah perlu kan Pak ya. Kemudian di jalanan, di pasar, semua perlu kita hidupkan bagaimana kita mengajarkan kepada generasi seterusnya bahwa kita ini ingin menjadi generasi yang cerdas dan maju. Saya ingin bertanya Bang Fajri. Yang berat pertanyaannya. Jadi sejauh ini program literasi yang perlu kita fokuskan saat ini untuk awal, karena kalau mau kita selesaikan semua kan tidak mudah. Ya, yang paling mungkin yang bisa dikerjakan bersama sekolah khususnya, karena sekolah paling mudah, karena pertama secara struktur mereka sudah ada, secara anggaran mereka sudah ada. Karena kalau ke pemerintahan kan proposalnya perlu nunggu berapa dan seterusnya. Boleh Bang. Sharing lah ya, sharing. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya juga ya. Jadi saya ini kan mungkin salah satu ini korban ini kurikulum gitu ya. Jadi kita kan anak-anak ini kan harus diakui semuanya punya minat dan bakat masing-masing gitu. Itu harus diakui oleh dunia pendidikan. Kan dunia pendidikan kalau boleh dibilang, ini mohon maaf saya bukan praktisi atau ahli ya, tapi saya mengamati gitu kan. Juga melihat anak-anak kita seperti apa kan. Jadi kita harus mengakui bahwa anak-anak ini berbeda masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, makanya tidak boleh mereka seragamin gitu. Walaupun mungkin di sekolah SD, SMP, SMA mereka berusaha diseragamin. Kalau bisa yang anak pintar tuh yang mengerti matematika atau IPA, padahal kan banyak juga yang lain gitu. Ada dia mungkin di IPS, mungkin dia kesenian, mungkin dia olahraga pintar. Itu kadang nggak diakui di sekolah gitu kan. Nah, makanya saya kuliah di pertanian tapi kerjaan saya di percetakan penerbitan, itu kan sebenarnya aneh, ini meleset ini kalau boleh dibilang kan. Tapi catatannya kenapa tidak sejak dia sekolah itu diketahui dulu, ditemukan dulu minat atau kecenderungannya ini kemana sebenarnya anak ini gitu kan. Bayangkan kalau saya dulu kuliah di fakultas atau kuliah di bagian penerbitan, atau minimal atau bahasa dan desain sastra lah, atau bahasa dan sastra, mungkin saya akan lebih cepat percepatannya, bisa jadi ya, walaupun ini kan masalah takdir juga kan beda kan. Artinya menurut saya setidaknya pendidikan baik itu sekolah maupun kuliah atau di kampus itu bisa menjawab anak ini kelebihannya apa, kemudian kecenderungan kemana, sehingga mereka ini tidak lagi gamang setelah tamat gitu kan. Kan banyak tuh orang nganggur, kenapa? Karena dia bingung dia mau kemana. Artinya dia dari awal tuh nggak tahu tujuan atau visi hidup dia mau jadi apa gitu kan. Nah itu mungkin PR-nya itu. Jadi kita harus tahu ke depan 5 tahun 10 tahun lagi kita mau jadi apa, visinya seperti apa, mau jadi siapa gitu kan. Nah setelah dia tamat, dia tahu bahkan mungkin sejak kuliah dia bisa cari kerjaan gitu, atau dia membuat pekerjaan bisa jadi. Nah itu sih PR-nya menurut saya. PR. Jadi bagaimana dia menemukan visi, minat, bakatnya, kemudian setelah dia selesai tamat, dia sudah langsung terjun ke dunianya seperti itu. Kalau sekarang masih mencari-cari kan, jadi banyak ada lowongan, berebutlah ribuan orang ke situ. Padahal kalau dia buat pekerjaan dari awal, bisa jadi dia tidak harus ikut ngantri sebanyak itu kan. Itu kalau dia tahu kemampuan dan bakat dia, itu yang sulit mungkin ya Mas. Tapi alhamdulillah mungkin kurikulum Merdeka ya. Nah, itu kan sudah mulai itu, dia sudah boleh kuliah di tempat lain, dia boleh nyicip lah gitu kan, hal-hal yang baru, hal-hal lain. Akhir mudah-mudahan dari situ dia ketemu minat bakatnya. Itu harus patut kita apresiasi, itu sudah mulai berkembang seperti itu. Oke, jadi kalau secara teknis mungkin nanti apa yang bisa kita kerjakan nih bersama sekolah, barangkali bisa jadi Nurul Ilmi bisa jadi satu bagian pilot project kerjasama kita untuk menghidupkan literasi di Jambi. Nah, ya ini sebenarnya sudah ada tercetus kemarinnya, salah satunya itu misal FPLJ Goes to School, atau mungkin kalau dari kami juga ada penerbit SMI Goes to School bisa jadi. Jadi maksudnya kita mungkin entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali mengadakan kegiatan terkait literasi. Nanti bisa kita datangkan kan, karena kita lumayan banyak anggota dan berbagai komunitas dan latar belakang. Itu bisa kita butuhnya apa nih? Bisa kita butuh orang yang tentang kepenulisan
fiksi atau non fiksi boleh kita undang nanti acara. Kemudian dari komunitas-komunitas juga sharing gimana dia menghidupkan komunitas dengan biaya sendiri gitu, boleh bilang seperti itu. Itu boleh diadakan seperti itu. Jadi bisa juga begitu, atau jadi prinsipnya bisa dari sekolah mengajukan, boleh dari registrasi yang datang ke sekolah. Betul. Yang menarik tadi sebenarnya Bang, pas Abang bahas mengenai ternyata kalau dilihat literasi tahap kedua itu bukan memahami masalah kita, tapi bagaimana juga bisa memahami masalah orang lain. Iya, betul. Terkait minat bakat ini kan sebenarnya menjadi tugas kampus, menjadi tugas sekolah, bahkan menjadi tugas orang tua untuk melihat sebenarnya apa sih kemampuan anak saya atau apa sih kemampuan saya. Ketika kita bisa membaca itu, maka level literasi mungkin sudah meningkat. Betul. Sejauh ini menurut Bang Fajrin, kira-kira apa yang bisa menyelamatkan kita dari keterpurukan? Ya, katakan Indonesia kan sudah hampir suram nih, keterpurukan dari membaca, apalagi belum media sosial. Dengan bicara tentang kualitas, dan di mana kita bisa mendapatkan sumber-sumber literasi yang berkualitas. Atau Bang Fajrin punya ciri-ciri lah atau variabel. Silakan. Ini berat juga ya. Jadi kalau dibilang gini ya, nyambung yang tadi masalah minat dan bakat. Jadi pernah kami mengadakan seminar gitu kan, Nur, kenal ya, Muhammad Nur. Dia salah satu penulis Jambi juga. Jadi ada seorang peserta bertanya, bagaimana caranya agar kita minat membaca kita baik gitu. Bagaimana agar kita terus berminat untuk membaca. Jadi kata dia, saya masih ingat sampai sekarang. Jadi bacalah apa yang kamu suka, kata dia. Itu sederhana, tapi ternyata itu, benar ya. Pengalaman saya belajar percetakan, desain grafis itu karena memang minat gitu. Saya tidak belajar itu di kampus. Di kampus kita suruh belajar tentang pertanian mungkin atau tentang kimia, fisika, kita karena kita tidak minat dan kita pelajari. Tapi sesuatu yang kita minat tanpa disuruh pun kita belajar gitu. Bolehlah. Bang Unto senang fotografi. Itu kan tidak disuruh itu, pasti belajar. Berapa video yang sudah dilihat, berapa buku yang sudah dibaca, berapa pelatihan sudah diikuti, berbayar pun kita kasih bayar sampai ke Jakarta pun kita berangkat mungkin karena kita minat gitu kan. Nah, kita tuh kadang bingung minat kita tuh apa, atau kompetensi kita tuh apa, atau kecenderungan kita apa. Itulah makanya kalau kita sudah ketemu itu minat dan bakat, kita sudah tahu visi kita mau jadi apa, itulah yang akan memacu kita untuk belajar lebih gitu. Dan kalau sudah seperti itu, barulah kita belajar tanpa disuruh, bahkan kita rela bayar, kita rela menghabiskan waktu di situ, dan mudah-mudahan dari situlah kita bisa jadi orang yang terbaik versi kita ya. Jadi kita versi terbaik gitu, seperti itu. Itu sih kalau menurut saya tuh. Jadi rekan-rekan ayah bunda Nurul TV, jadi mulai dari yang kita suka, karena kalau sudah suka ya otomatis semua langkah jadi ringan. Tanpa disuruh payah-payah kita marah-marahin tuh anak. Tapi ada kontroversinya. Kadang-kadang ini menjadi dalih orang untuk tidak melakukan sesuatu juga. Oh gitu ya, bisa jadi. Anak yang terlalu suka menonton atau main game, dia bilang, saya suka main game. Jadi kan ini menjadi kontroversi, jadi masalah baru lagi. Padahal orang tuanya pengen, kamu baca buku ini karena ujian begini dan begini gitu. Enggak, saya suka main game, saya pengen jadi gamers. Ada tanda kutip sebenarnya di situ. Persepsinya bahwa main games itu tidak melulu jelek, tapi banyaknya jelek gitu. Betul. Nah, walaupun ada yang positif, hanya berapa persen. Nah, mungkin suka dalam perspektif seperti apa ini yang perlu diluruskan. Iya betul. Ada tanda kutip dari situ ya. Jadi suka itu tentu hal-hal yang positif ya. Maksudnya kalau kita gamers ya, kalau lihat anak-anak sekarang ada juga gamers yang berhasil. Kalau lihat dari sukses itu uang ya. Kalau kita kan sukses itu bermanfaat bagi orang lain. Nah itu dia. Jadi game itu bermanfaat atau tidak gitu lagi kan? Kalau tidak bermanfaat ya bukan itu maksudnya gitu. Jadi contoh anak saya, dia hobi hafalan misalnya, hafalan Quran misalnya, atau dia hobi azan, ya kan? Jadi ini anak ini untuk pelajaran lain mungkin masih kurang dia. Untuk matematika, mungkin fisika itu kurang, pusing dia. Kita suruh belajar pun gimana pun dia stres malah. Akhirnya ya sudah, kalau matematika aja lah ya sudah. Memang kita sudah berusaha, kita dampingi pun masih nggak nyambung gitu.
Sudah, kita sudah coba kan, Iya, iya. tapi nggak bisa. Udah, tapi pas ada beberapa hal tadi dia senang hafalan, dia senang azan misalnya masjid, itu tanpa disuruh, itu dia buru-buru langsung tuh Mas. Nih misal asar jam setengah 4 atau jam 3.15, dia jam 3 udah berangkat dari rumah jalan kaki kan, atau subuh misalnya jam setengah 5. Dia jam 4.15 sudah jalan masjid seperti itu demi dapat kesempatan tuh azan. Nah itu bisa bayangkan kan. Atau dia hafalan tadi, dia kita tanpa suruh dia baca terus ulang-ulang terus gitu kan. Hafal. Nah bayangkan lah, bisa berapa saat dalam 1 jam bisa hafal 1 lembar misalnya. Nah itu kan sulit didapat seperti kan. Tapi supaya ketemu itu kan perlu waktu. Benar. Nah, perlu waktu kita lihat, anak nih kita paksa matematika, dia stres, ya kan, dia ngeluh-ngeluh terus, jadi gimana kan? Mungkin memang bukan di situ kecenderungan dia kan. Jadi maksud saya, baca apa yang kamu suka, atau pilihlah minat dan bakat, tentu sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain juga, bukan sekadar ngikuti kemauan dia gitu ya. Iya. Tapi ya itu perlu dites, perlu diuji coba ya. Nggak bisa kita ini langsung kita belum tentu juga. Kita sudah coba misal olahraga, kita sudah coba sepeda, kita sudah coba lari, sepak bola, taekwondo kan. Dicoba mana ketahuan kan nanti kan. Kalau taekwondo kita suruh-suruh kan, tapi marah-marahin baru dia berangkat. Iya kan? Tapi kalau pas kita coba sepak bola atau sepeda, ini tiba-tiba berangkat sendiri gitu. Nah, hal-hal seperti itu perlu dites, nggak bisa langsung ketemu. Oh iya. Nah, itu sih. Yang paling penting coba-cobanya juga harus punya informasi yang tepat itu. Iya. Coba kan. Betul. Jadi salah juga. Betul. Nih kemudian kita lanjutkan Bang. Ini sudah berapa menit ya? Nggak tahu. Nggak lihat waktu nih. Kayaknya ini terakhir. Ya. Barangkali Abang bisa menyampaikan pesan untuk rekan-rekan nih. Bagaimana cara kita agar bisa tumbuh dan berkembang melalui kesempatan literasi yang begitu luas ini. Kan kita secara fitrah tuh ada fitrah tubuh fisik kan, fitrah fisik, fitrah pikiran, fitrah ruhiyah. Jadi ketiga komponen ini harusnya saling berimbang untuk kita isi kekuatannya. Nah, Abang sebagai pegiat literasi sekaligus sebagai seorang bapak juga kan, seorang ayah, mungkin ada sebuah ungkapan untuk pemirsa Nuril TV agar secara naluriah kebutuhan literasi ini bertumbuh secara sendirinya tanpa dipaksa. Karena kan tadi mulai dari kemauan dulu. Jadi tugas kita itu membangkitkan kemauan dulu, meningkatkan minat dulu, atau membangun kesadaran dulu. Nah, barangkali bisa Abang kasih sebuah deskripsi lah. Iya, tentunya ini ya, kita masih sama-sama belajar ya. Saya juga masih harus banyak belajar, masih juga mengamati anak-anak seperti apa, juga mengamati teman-teman, dan tentu saya berusaha menilai diri saya sendiri kan. Kita sudah batas mana dibandingkan sebelumnya gitu kan. Tentu perlu waktu juga ya untuk kita tahu kita ini mau jadi apa kan. Kita pencarian jati diri juga gitu. Yang jelas kalau saya boleh sharing, semua itu apa yang kita lakukan itu tadi saya lebih ke kesadaran sih mungkin ya, lebih ke kesadaran kita ini dihadirkan di dunia ini untuk apa sih gitu kan, sekadar untuk menuhin dunia atau memang punya ada maksud diturunkan di sini gitu. Jadi dari kesadaran itu sih, contoh saya dulu kuliah latar belakang di pertanian kok terjunnya ke penerbitan itu kan. Saya pernah ngobrol sama salah satu penerbitan ada kaitan juga sama pertanian Bang. Kan pohon itu dari pohon jadi kertas. Iya, tapi bukan dari padi ya. Jadi salah seorang ustadz pernah ngobrol sama saya, Fajrin, coba dipikir-pikir lagi, kira-kira kenapa Fajrin yang dikasih kesempatan untuk buka usaha penerbitan gitu kan. Saya bingung kan, maksudnya Ustaz. Lah iya, dari sekian banyak orang kenapa Fajrin buka usaha penerbitan itu? Iya Ustaz ya. Saya juga bingung kan. Ya artinya memang penerbitannya dunia yang terkait literasi juga kan. Ya. Dunia tentang keilmuan. Kita menjadi memfasilitasi penulis untuk berbagi tentang ilmu, wawasan, pengalaman dia gitu kan. Artinya kita jadi perantara untuk kebaikan. Nah itu dia. Makanya ketika saya dengar kata-kata Ustaz tuh, oh benar ya. Saya bukan sekadar untuk
cari cuan kata orang kan, bukan sekedar cari uang di sini, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi jalan kita untuk atau bekal kita untuk ke, nah ini sudah jadi Ustadz pula ya. Ya artinya itu tadi, kalau kita sudah tahu tujuan kita, artinya kami pun membuat usaha ini, menjalankan usaha ini ada tujuannya gitu. Kita membantu penulis untuk sharing ilmunya gitu, bukan sekadar cetak udah cari untung, nah gitu. Ternyata kalau kita sudah tahu maksud atau niat Allah ngasih kita di bidang ini, itu mudah-mudahan nanti kita pun ngerjakan dengan senang hati gitu. Kita ngerjakan dengan senang hati, mereka minta kita bantu ya kita bantu dengan semampu kita. Kemudian hasilnya pun kita kasih yang terbaik gitu. Nah, jadi harapannya kalau kita sudah tahu tujuan dan maksud kita atau visi kita, mudah-mudahan dari situlah kita banyak belajar, kita kasih kemampuan kita yang terbaik gitu kan, kita kasih manfaat yang lebih banyak gitu kan. Ya dengan juga jadi di komunitas di forum pegiat literasi, saya kalau pikir-pikir yang udah dapat uangnya gitu kan, uangnya dari mana? Tapi saya percaya bahwa dengan kita berbuat yang sosial, berbuat baik, mudah-mudahan itu akan kembali ke kita sendiri. Nah itu sih Bang Multon, saya tidak bisa lebih detail lagi kan, itu sudah mungkin ranahnya lebih ke Ustadz atau apa ya. Tapi intinya kalau kita sudah tahu tujuan kita kemana, mudah-mudahan kita lebih jelas arahannya seperti itu. Itu sih mungkin. Oke, baik rekan sekalian. Iya. Karena memang pembahasannya kita TikTokan aja. Iya. Mudah-mudahan nanti ada waktu berapa hari ke depan atau kita ketemu lagi dengan pembahasan topik yang agak lebih mendalam mengenai literasi ini. Barangkali nanti undang satu juga nih stakeholder di sini. Iya. Biar lebih panas lagi. Betul. Jadi setidaknya ada berapa hal yang kita pahami. Ternyata literasi itu bukan hanya sekedar kita membaca buku atau membaca sebuah informasi, namun juga terkait bagaimana kita bisa memahami sebuah permasalahan dan menyelesaikannya. Kemudian literasi itu ada 6 hal setidaknya. Literasi dasar. Literasi dasar. Kemudian literasi sains tadi, digital, finansial, budaya dan keluargaan, baca tulis. Ada satu lagi saya lupa tuh. Boleh dicek. Nanti ditambah ada 6 ya. Nah, minimal ya. Pasti ada lagi. Iya. Setelah itu masalah utama dari literasi ini bagaimana orang-orang memiliki kesadaran untuk menumbuhkan rasa sukanya pada suatu hal yang bermanfaat. Bukan sekedar suka, tapi juga harus ada manfaatnya. Kalau sekedar suka, orang mabuk juga suka mabuk gitu. Tapi kan begitu caranya gitu. Dia membaca jenis-jenis wine, merek-merek alkohol berapa persen, itu suka juga. Tapi bukan itu maksudnya literasi. Karena kata kunci itu bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kemudian berikutnya, ternyata tugas literasi ini lintas sektor, tidak bisa dibebankan kepada stakeholder pemerintahan saja, tidak bisa diserahkan kepada penerbit saja atau penulis saja, namun semua pihak yang merasa bahwa dirinya hidup di muka bumi ini perlu perkembangan, maka dia punya peran yang sama untuk menghidupkan dunia literasi ini. Dan yang paling penting terakhir adalah sekolah juga menjadi salah satu wadah pertama setelah di rumah anak-anak untuk bisa menyadari pentingnya literasi. Jangan sampai kita ingin anak kita punya literasi yang baik, ternyata gurunya yang malas-malasan. Nah itu juga harus jadi contoh ya. Itu berat dan mudah-mudahan di dalam topik kali ini kita sama-sama membangkitkan semangat kita tentang dunia literasi. Amin. Itu saja rekan sekalian, saya Multon Akrowi, sampai ketemu dalam topik selanjutnya. Amin. Terima kasih.